kelas dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata. Untuk melakukan aksi nyata di modul 2.3 bersama rekan saya, Ibu Meli Jenika. Beliau adalah salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Pemilahan di program keahlian pemasaran. Untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi. Apa kabar Bu Meli pagi ini? Luar biasa sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga keadaan sehat baik. Untuk perlu diketahui Bu Meli, kita hari ini melakukan kegiatan pra-supervisi. Tujuannya adalah nanti Bu Meli bisa mempersiapkan diri hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan supervisi nanti. Boleh tahu Bu Meli mengajar di kelas berapa? Saat ini saya mengajar di kelas 10 pemasaran 2. Oke. Untuk mata pelajarannya? Untuk mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Oke, jadi di dasar-dasar pemasaran ya. Untuk observasi kali ini, kira-kira tujuan dari pembelajaran Ibu Meli itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari peserta didik yaitu yang pertama, mereka itu mampu mengidentifikasi apa saja jenis-jenis profesi yang ada di bidang pemasaran. Yang kedua, mereka mampu menjelaskan tugas-tugas yang ada di setiap profesi di bidang pemasaran tersebut. Oke, jadi materinya adalah tentang profesi ya Bu Meli ya. Oke. Kira-kira dari tujuan yang Bu Meli sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Area pengembangan yang ingin saya capai dari peserta didik yang itu mereka mampu menentukan karir apa yang akan mereka capai setelah mereka lulus dari SMK ini. Kemudian mereka juga harus mampu setelah mereka menentukan karir, mereka harus bersungguh-sungguh menerapkan dan menjalani profesi tersebut dengan baik. Oke ya, bagaimana tujuannya, bagaimana pengembangan ya, area pengembangan berarti nanti setelah mereka memilih dia bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Nah, dari area pengembangan kira-kira strategi yang akan dilaksanakan atau dipersiapkan nanti apa saja Bu Meli? Strategi yang saya persiapkan yang pertama, saya mungkin lebih mengenalkan mereka secara mendalam dulu ya Bu ya. Apa sih profesi yang ada di bidang pemasaran? Kemudian tidak hanya profesi di bidang pemasaran saja, tapi saya akan memperkenalkan kepada mereka juga apa saja profesi yang ada di luar pemasaran sehingga mereka bisa memilih, sehingga mereka bisa menentukan. Setelah mereka memilih dan menentukan profesi apa yang akan mereka geluti atau apa yang akan mereka pilih, maka mereka mendalaminya secara bersungguh-sungguh sehingga strategi yang perlu dilakukan yang agar segala sesuatunya itu tersiapkan dengan baik, mereka harus mampu menambah kemampuan public speaking mereka. Kira-kira apa aja selain public speaking, apalagi Bu Meli? Kemudian mungkin kepercayaan diri mereka atau self confidence mereka. Kemudian yang saat ini lagi naik-naiknya itu teknologi, jadi mereka harus mampu menambah pengetahuan teknologi mereka. Ini kita pengembangan di sana. Strategi yang disiapkan Bu Meli luar biasa, di mana anak-anak harus bisa untuk public speaking, kemudian bagaimana juga melek teknologi, karena kita memang berada pada zaman teknologi. Memang kita harapkan anak-anak kita juga dipersiapkan untuk kemampuan teknologi. Oke, baik Bu Meli, dari kegiatan untuk pra-observasi kali ini saya harapkan Bu Meli bisa mempersiapkan nanti kalau ada peralatan-peralatan yang perlu dilengkapi nanti kita akan lakukan. Selamat Bu Meli. Oke. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
pagi ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi tentang profesi di bidang pemasaran. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan elemen kita hari ini. Elemen kita hari ini adalah mengenai profil pekerjaan atau profesi, dalam bahasa Inggrisnya itu job profile, yang dan adanya peluang usaha di bidang pemasaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu mau kalian itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis profesi yang ada di bidang pemasaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menjelaskan tugas-tugas dari setiap profesi yang ada di bidang pemasaran tersebut. Kemudian pasti ada pertanyaan di dalam diri kalian, apa sih manfaatnya Bu kita mempelajari tentang profesi di bidang pemasaran? Manfaatnya adalah yang pertama, kalian tahu jenis-jenis apa saja profesi yang ada di bidang pemasaran. Yang kedua, kalian jadi tahu tugas-tugasnya dari mereka itu apa saja, tugas-tugas dari setiap profesi. Kemudian materi yang akan kita bahas tentunya yang pertama, kita akan membahas pengertian profesi itu sendiri. Baru kita akan lanjut ke materi tentang jenis-jenis profesi yang ada di bidang pemasaran. Kemudian kita akan lanjut tugas-tugas yang ada di pemasaran. Ya, tugas-tugas dari profesi tersebut. Kita lanjut. Nah, yuk sama-sama kita ucapkan motivasi hari ini. Sama-sama dalam keadaan badan tegak, tidak ada yang bersandar ke kursi. Oke, sama-sama kita ucapkan ya 1, 2, 3. Kami adalah marketer yang memiliki arena terbuka untuk berinovasi dan menuangkan semua kreativitas kami. Pemasaran seperti papan tulis kosong dan terserah kami untuk menggunakan kejeniusan kreatifan dan menyusun proposisi yang paling menarik. Jadi itu adalah motivasi hari ini. Lanjut. Nah, Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Bisa jawab, tolong angkat tangannya. Baru kalau sudah silakan baru mengungkapkan pendapatnya. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang profesi? Apa itu profesi? Ada yang bisa? Silakan. Silakan kami. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Oke, keterampilan khusus. Iya, benar. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang harus memiliki keterampilan khusus. Jadi dia khusus, misalnya kalau kamu di bidang pemasaran berarti khusus di bagian pemasaran saja. Itu namanya profesi. Bukan seperti serabutan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa bedanya dengan bekerja? Ada yang bisa? Bu, silakan. Pekerjaan tidak membutuhkan pelatihan. Tidak membutuhkan pelatihan, benar. Benar sekali. Ada yang bisa nambah? Tidak perlu dengan pendidikan tinggi. Iya, benar sekali. Oke, mari tanah Ibu ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, benar sekali. Kalau profesi dia harus mempunyai keterampilan khusus. Kalau pekerjaannya itu tidak butuh dia pelatihan, tidak butuh dia pendidikan tinggi. Yang penting dia ada nggak bakatnya aja sudah bisa dijadikannya sebuah pekerjaan. Beda dengan profesi. Nah, profesi itu apa sih? Yuk, kalian. Nah, ini untuk profesi marketing ya. Kalau profesi itu sendiri adalah pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus yang harus terus dilatih melalui pelatihan dan bisa dilegalkan atau disahkan melalui pendidikan tinggi yang ada sertifikatnya. Kalau profesi marketing adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk membantu suatu perusahaan dalam bidang pemasaran dari produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
Jadi mereka adalah orang-orang yang membantu perusahaan untuk menyebarkan informasi produk suatu perusahaan. Itu adalah profesi marketing. Jadi kalau kalian adalah seorang marketing, berarti kalian itu membantu perusahaan yang akan kalian tuju untuk menyebarkan informasi produk dari perusahaan yang kalian tuju tersebut. Paham? Lanjut. Nah, ini mungkin kalian pernah nggak kalian ke minimarket? Pernah. Apa yang kalian lihat pertama kali di minimarket? Kasir. Terus? Peniaga. Merchandiser. Kemudian apa lagi? Sales. Tahu nggak sih sebenarnya apa sih sebenarnya kasir itu? Apa sih sebenarnya pramuniaga itu? Apa sih sebenarnya sales dan merchandiser? Nah sekarang gue mau tanya, apa sih kasir itu? Penanganan uang tunai. Oke, orang yang bertugas untuk menangani uang tunai. Ada bagian kasirnya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang bisa menambahkan apa sih kasir itu? Seorang kasir. Penanganan uang kas, uang tunai. Silakan. Kasir dalam arti bertugas atau yang memiliki tanggung jawab melayani pembayaran yang dilakukan konsumen atas transaksi. Ya, benar juga. Dia melayani pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ini adalah jenis-jenis dari profesi di bidang pemasaran. Yang banyak kalian tahu adalah kasir, pramuniaga, sales, merchandiser. Sebenarnya ada lagi. Ada dua lagi. Nah, ini dia. Digital marketer yang saat ini sangat berkembang ya. Kemudian ada public relation. Public relation juga masuk dalam marketing atau pemasaran, profesi di bidang pemasaran. Ada yang paham apa itu digital marketer? Ada yang bisa menjelaskan apa itu digital marketer? Ya silakan Bobi, bisa Bobi? Digital marketer adalah kita bertanggung jawab atas branding produk yang dihasilkan perusahaan. Oke, digital marketer adalah orang yang bertugas untuk branding produk sebuah perusahaan. Jadi dia adalah di bagian digitalnya. Ada lagi yang mau nambahin Rizka? Digital marketing adalah pekerjaan di bidang pemasaran namun menggunakan platform digital. Oke, jadi ada garis besarnya. Dia menggunakan platform Digital. Nah, kita sekarang ke public relation. Apa itu public relation? Public relation dapat didefinisikan sebagai penghubung perusahaan atau organisasi dengan masyarakat. Misalnya nih, kita kan perusahaan kita mau bangkrut, kita tak bisa ngomong ke masyarakat. Nanti ada tugasnya tuh, public relation. Kita bisa minta orang untuk menjelaskan. Oke, benar ya. Tepuk tangan buat Lisa. Oke, jadi itu adalah jenis profesi yang ada di pemasaran. Selain 4 itu, tambah 2 lagi itu digital marketing dan public relation. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Mungkin kalian masing-masing sudah punya buku ya, masing-masing sudah punya buku bahan baca dan ada handphone juga bisa searching sendiri. Nah, ini ibu hanya ngambil garis besarnya saja. Kasir, tugasnya apa? Dia tugasnya menjalankan proses penjualan dan pembayaran yang ada di sebuah perusahaan. Dia menjalankan proses bagaimana kalau misalnya ada penjualan, dia menangani dan pembayaran dia menangani. Kemudian pramuniaga. Pramuniaga itu mendata produk yang ada di rak. Kalau ada yang kosong, dia akan siap untuk mengisi kembali. Mengambilnya ke bagian stok atau gudang. Kemudian sales eksekutif ini yang paling banyak nih. Sales eksekutif. Dia bertugas apa, Bu? Dia bertugas mempromosikan dan menjaga citra produk. Jadi dia yang paling
kontribusi paling kuat di dalam sebuah perusahaan. Ada lagi yang bisa nambah? Atau dari bagian 3 ini ada yang bisa nambah lagi? Kasir, pramudiaga, merchandise, sales executive. Ada yang mau menambah? Silakan Rizky. Pada seorang yang menjadi tanggung jawab atas strategi penjualan secara keseluruhan dan pada sebuah perusahaan. Ya, dia adalah yang bertanggung jawab penuh pada strategi penjualan. Jika tidak ada sales, gimana mempromosikan atau bagaimana untuk menjual suatu produk? Jadi sales ini adalah yang paling berperan penting. Nah, lanjut kita ke bagian merchandiser. Garis besar merchandiser itu apa tugasnya? Yaitu menganalisis tren pasar terhadap sebuah produk. Apakah produk ini masih viral atau produk ini sudah ditinggalkan? Itu adalah tugas dari merchandiser. Kemudian tugas dari merchandiser adalah menata produk agar produk tersebut terlihat menarik, dilihat sama pelanggan. Jadi itu adalah tugas dari merchandiser. Kemudian ada digital marketer. Digital marketer ini garis besarnya adalah dia mendesain aktivitas produk di media sosial. Ini adalah yang paling berkembang saat ini. Mungkin kalian bisa lihat ada TikTok, ya, TikTok Shop, Shopee, Lazada, banyak sekali. Nah itu digital marketer. Terakhir ada public relation. Public relation adalah yang menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat tentang publikasi dan kampanye sebuah produk perusahaan. Adalah tugas dari public relation. Nah, selain dari profesi yang ada di bidang pemasaran, kalian juga ada yang namanya profesi di luar bidang pemasaran. Misalnya kalau kalian mau jadi akuntan juga bisa. Kemudian ada juga menjadi dokter. Ada yang menjadi dokter? Nah, walaupun kalian tidak nantinya tidak akan berprofesi di bidang pemasaran, tetapi setidaknya kalian sudah mempunyai kemampuan apa saja. Yang pertama, kalian harus jago public speaking, ngomong di depan orang itu harus bisa, jangan ngomong di depan orang takut. Kemudian self confidence, percaya diri, tapi jangan kelebihan. Jadi self confidence. Kemudian apalagi, nah saat ini sekarang itu kalian harus jago IT atau teknologinya harus diperkuat. Termasuk sekarang ini mulai mungkin kalian jago gamer ya, itu juga bisa, tapi jangan kelebihan. Berlebih juga salah. Nah, sekarang kita diskusi di dalam sebuah kelompok. Ibu tadi udah bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 ke sini ya. Dari Rizka 4 ya. 5 dari Miti sampai Miti Sinta ke arah sini ya. Kelompok 6. Paham? Sudah. Apa saja yang akan kalian lakukan? Yuk kita lihat rules-nya. Rules yang pertama, wajib seluruh anggota aktif dalam diskusi. Wajib ya. Rules kedua, kalian scan barcode yang akan ibu tampilkan di papan tulis ini. Ya. Yang ketiga, rulesnya adalah perintahnya. Kamu harus menjelaskan profesi apa yang ada di barcode. Kemudian apa saja tugas dari profesi tersebut. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan atau menambah ilmu atau menambah tulisan, bisa kalian ambil dari referensi lain, boleh dari internet, boleh dari buku yang sekarang ibu pakai, terus catatan yang kalian punya. Oke? Kemudian tulis itu sedalam LKPD yang tadi ibu bagikan. Boleh ini aja dicoret dulu di dalam buku latihannya untuk baru pindahkan. Nah, terakhir kalian akan kumpulkan dan presentasikan di depan kelas. Oke. Yuk, perwakilan masing-masing
Kelompok ke depan dari kelompok 1. Silakan dipilih salah satu kelompok ini. Silakan satu saja, kelompok 1 dulu. Kami kelompok senang. Jauh, sini. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Dua. Silakan dipilih barcode-nya. Ada 6 barcode ya. Dari 6 profesi. Dua. Hah? Kalau tidak bisa ganti HP. Apa? Profesi apa? Oke, silakan kalau konsultasi sama teman. Nah, kalau udah dapat profesinya. Bangunan. Ya, menjawab kelompok 2 lah, cepet nak. Oke, siapa yang seperti ini? Silakan dicatat di masing-masing latihan kalian baru nanti dijadikan satu. Oke, lanjut kelompok 3. Siapa kelompok 4? Silakan kelompok 4. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing anggota tulis tugas dan apa itu profesinya. Baru digabungkan menjadi satu di satu tempat. Silakan kelompok 5. Silakan masing-masing anggota mencari tugasnya apa. Dan kelompok 6 terakhir. Baik, satu orang satu tulis ya. Ya. Kalau nanti digabungkan jadi satu. Buat kelompoknya terus nama anggotanya baru demikian tugasnya. Nama kelompok ya? Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Ini baru nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu kasir. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sebagai moderator Andi Nurjana, saya Cisha Hanudra, saya Anya Terasida, saya Fitria Ula, saya Rudiana Anissa, saya Nasyirul. Di sini akan disampaikan oleh kasir merupakan pekerjaan yang difokuskan pada penanganan uang tunai dalam toko, memindai barang melalui mesin yang disebut perangkat kasir. Nah, dan juga ada beberapa tugasnya. Tugas kasir yang pertama itu melayani transaksi, yaitu dengan melalui uang. Nah, bisa saja di pengembalian uang, uang tunai ataupun uang yang tidak tunai. Terus membungkus barang yang telah dibeli konsumen. Yang ketiga, menyiapkan laporan. Nah, ini menyiapkan laporan dan
konsumen. Terus melalui pengecekan stok. Nah, itu pengecekan stok, mengecek di gudang ya. Terus nomor 5, mempromosikan produk yang ada di pajangan kasir tersebut. Ciri-cirinya, kasir itu memerlukan kemampuan teliti dan cermat, terus kemampuan matematika yang baik, komunikasi yang baik, jujur dan dapat dipercaya, berpenampilan rapi, bisa mengoperasikan mesin kasir. Sekian presentasi dari kami di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4. Sebutkan kriteria dari kasir. Baiklah, sekarang Ibu minta satu orang dari kalian yang bisa, ya kita pengen mencoba public speaking-nya, bisa merangkum apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Satu-satu. Silakan, ada? Silakan. Di sini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emra Rahmatullah ingin merangkum pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran kita pada kali ini ada tentang profesi, apa bedanya profesi dan pekerjaan, apa itu profesi dan pekerjaan, lepas itu apa-apa profesi di bidang pemasaran seperti kasir, ke pramuniaga, sales, lepas itu merchandiser dan lain-lain. Setelah itu kita tadi disuruh bikin kelompok ya untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang telah disediakan oleh Ibu. Setelah itu dipresentasikan ya Bu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Tentang profesi pemasaran. Baik, terima kasih Bu Raffi sudah merangkum pembelajaran kita. Oke, benar sekali. Jadi hari ini kita mempelajari tentang profesi. Jadi merangkum semuanya. Untuk pembelajaran hari ini adalah tentang profesi. Profesi adalah keahlian yang terus dilatih dan diperkuat melalui akademis yang ada di bidang pemasaran, dan ada 6 profesi yang ada di bidang pemasaran tersebut, yaitu yang bisa kamu pilih. Ada kasir, pramuniaga, sales executive, merchandiser, digital marketer, dan yang terakhir adalah public relation. Jadi Ibu harapkan kelak jika kalian sudah lulus dari SMK ini, kalian bisa menentukan menjadi dari ke-6 profesi yang kita akan belajar hari ini. Boleh kalian menjadi profesi yang di luar dari pemasaran, boleh. Ini hanya untuk sebagai penambah pengetahuan kalian, wawasan kalian untuk menentukan karir di masa depan. Akhir kata pembelajaran hari ini bagaimana? Seru. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Kita akan kembali lagi ke pembelajaran minggu depan, yaitu tentang materi peluang usaha di bidang pemasaran. Silakan dipelajari dulu di rumah ya. Baru nanti kita akan gampang belajarnya. Oke, itu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Ibu.